Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, salam jumpa kembali. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama buatan pelajaran matematika pada kelas 5 semester ganjil, materi perkalian dan pembagian pecahan desimal. Masih bersama saya, Bapak Hamsin Wahyudi, akan menemani kalian belajar matematika. Namun sebelumnya, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca doa. Berdoa silahkan. Halo anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan desimal. Tentunya kalian semua sudah tahu apa itu pecahan desimal, karena pecahan desimal ini sudah ada di saat kalian kelas 4. Dan di sini Pak Yudi hanya ingin mengulangnya kembali apa itu yang disebut pecahan desimal. Sebelum kita ke perkalian dan pembagian pecahan, Pak Yudi akan mencoba mengingatkan kamu kembali apa yang disebut pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah bentuk lain dari suatu pecahan di mana ciri-cirinya ada tanda koma pada pecahan tersebut. Satu contoh. Contoh dari pecahan desimal. 0,5. Ini 0,5 ada tanda koma di dalamnya, maka ini adalah sebuah pecahan desimal. Karena seperti yang Pak Yudi bilang tadi, bahwa pecahan desimal itu adalah bentuk lain dari suatu pecahan di mana ciri-cirinya adanya tanda koma seperti ini. Dan 0,5 ini sedikit saya mengulang pada saat waktu kalian kelas 4. 0,5 jika dirubah menjadi pecahan biasa akan menjadi, kita tulis angka yang ada di sini 5. Nah, untuk penyebutnya berapa? Kalian lihat berapa angka di belakang koma? Ada satu angka. Satu angka di belakang koma, yaitu angka 5. Satu angka berarti per 10. Jadi 0,5 jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/10. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5 menjadi 1/2. Nah, ini adalah contoh dari pecahan desimal jika dirubah menjadi pecahan biasa. Ini mestinya kalian sudah tahu karena ini sudah dipelajari pada saat kalian di kelas 4. Dan saya kasih contoh lagi, umpamanya 2,75 ya. Ini adalah contoh pecahan desimal. Bagaimana kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa? Sama seperti tadi caranya. Angkanya yang ada di sini ditulis 2, 7 dan 5 ya. Berarti 275. Per berapa? Kita lihat angka yang ada di belakang koma ada berapa angka? 1, 2. Berarti kalau ada 2 angka di belakang koma berarti per 100. Nomornya 2. Tadi 1 angka di belakang koma nomornya 1, berarti per 10. Karena ini 2 angka di belakang koma menjadi per 100. Ini masih bisa disederhanakan. Bisa dijadikan pecahan campuran menjadi 275 dibagi 100. Ini dapat 2, sisa 75 per 100. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan. 75 dan 100-nya sama-sama dibagi 5. Namanya ya. Duanya tetap 75 dibagi 5. Sama-sama dibagi 25 langsung ya. 75 dibagi 25 3, 100 dibagi 25 4. Jadi 2,75 kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi pecahan biasa, ini pecahan campuran 2, 3, 4 seperti itu. Ya. Dan ini sekedar mengingatkan kalian tentang apa itu pecahan desimal. Sekali lagi Pak Yudi ulangi, pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan dengan ciri-cirinya adalah adanya tanda koma. Ya.
Sudah paham ya apa itu pecahan desimal? Kalau sudah, kita akan memulai dengan materi perkalian dan pembagian pecahan desimal. Untuk selanjutnya kita langsung ke materi perkalian dan pembagian pecahan desimal. Baik, untuk yang pertama kita belajar tentang perkalian pecahan desimal. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal perkalian desimal. Yang pertama yaitu dengan pecahan desimal itu diubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa. Itu cara yang pertama. Dan untuk cara yang kedua yaitu dengan cara disusun. Kita akan belajar satu contoh soal perkalian pecahan desimal dan kita akan menyelesaikannya dengan dua cara. Disimak baik-baik ya. Oke, di sini sudah tertulis contoh 1. Ada soal 0,42 kali 1,5. Mari kita menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu diubah ke bentuk pecahan biasa. Cara 1. Kita ubah menjadi pecahan biasa seperti yang sudah Pak Yudi terangkan di awal. 0,42 jika diubah menjadi pecahan biasa akan menjadi berapa? 42 untuk pembilangnya. Penyebutnya berapa? Ya, 100. Pintar. Kenapa kok 100? Karena terdapat dua angka di belakang koma. Ini ada koma, terus ada dua angka. 1, 2, ada dua angka. Berarti per 100. 0,42 menjadi 42 per 100 kali dikalikan 1,5. 1,5 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi pembilangnya 15, karena di sini terdapat angka 1 dan 5, pembilangnya 15. Penyebutnya berapa? Pintar. 10. Kenapa 10? Karena di belakang koma hanya terdapat satu angka, yaitu angka 5, berarti per 10. Nah, 1,5 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 15 per 10. Kalau sudah dirubah menjadi pecahan biasa seperti ini, langsung saja kita kalikan. 42 kali 15. Mari kita hitung dengan cara kita susun. 42 kali 15, 2 kali 5 10, tulis 0, simpan 1. 4 kali 5 20, tambah simpanan 1 jadi 21. Terus yang ini 2 kali 1 2, 4 kali 1 4. Jadi kita jumlah hasilnya 0, 1 tambah 2 3, 2 tambah 4 6. Jadi hasilnya 42 kali 15 adalah 630. Itu pembilangnya 630. Nah, terus untuk penyebutnya berapa? Kita tinggal mengalikan 100 kali 10. 0 ini ada 2, ini 1. Jika dikalikan kita jumlahkan nolnya, berarti nolnya jadi 3, berarti 1000 ya. Ya. Jadi 100 kali 10 hasilnya 1000. Berarti hasilnya adalah 630 per 1000. Nah, apa sudah selesai belum? Kita ubah kembali 630 ini per 1000 ya. 630 per 1000 ini kita ubah kembali menjadi pecahan desimal dengan cara kita tulis 630-nya. Nah, karena per 1000 berarti nolnya kan ada 3 per 1000 ya. Kita hitung mulai dari angka yang paling kiri 3 langkah ke kanan untuk menentukan letak komanya. Kalau per 1000 kita hitung dari belakang 3 angka, karena nolnya ada 3, berarti kita hitung 3 angka dari paling kiri sini ya. 1, 2, 3, koma. Berarti komanya ada di sini. Ya. Jadi
630 per 1000 kalau kita rubah menjadi pecahan desimal, kita tulis dulu 630. Setelah itu kalau sudah ditulis 630-nya, kita lihat karena per 1000 nolnya ada 3, berarti kita akan hitung 3 langkah ke kanan ya. Ya, kita hitung 3 langkah ke kanan untuk menentukan letak komanya. 1 2 3, 1 2 3, koma. Berarti komanya terdapat di sini. Sini komanya. Nah. Dan apabila komanya ada di depan koma kita harus beri angka 0. Dan angka 0 yang paling belakang ini tidak perlu ditulis, dicoret, tidak apa-apa. Jadi hasilnya berapa? 0,42 dikali 1,5 sama dengan 0,63. Itu hasilnya. Ya, paham lah ya? Jadi 0,42 kali 1,5 hasilnya 0,63. Itu untuk cara yang pertama. Gimana, paham? Ya. Dan untuk cara yang kedua, kita lanjut dengan memakai cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara disusun. Ini lebih mudah. Kalau menurut Pak Yudi ini lebih mudah karena sama seperti ini, hanya menyusun seperti ini saja caranya. Menyusun perkalian seperti biasa. Coba kita susun 0,42 kali 1,5. Pak, kalau ada yang tanya, mana yang harus kita letakkan di atas pada saat menyusun, mana yang diletakkan di bawah? Sama saja sebetulnya jawabannya ya, sama saja. Tapi untuk mempermudah kalian, usahakan digit yang paling banyak itu kalian taruh di atas. Soalnya 0,42 kali 1,5 itu sama saja dengan 1,5 kali 0,42. Sebetulnya terserah mana yang mau ditaruh di atas, mana yang taruh di bawah, terserah. Tapi lebih mudah yang kita taruh di atas adalah yang jumlah digitnya lebih banyak. Nah, karena ini ada 3 digit kan, 042, ini cuma 2, 15, cuma 2 digit. Berarti kita Pak Yudi ambil yang 0,42, Pak Yudi taruh di atas. Kalau seandainya yang di sini digitnya lebih banyak, ini dulu yang taruh di atas. Monggo, terserah kalian ya. Boleh memilih mana yang mau ditaruh di atas pada saat menyusun perkalian seperti itu. Pak Yudi pilih 0,42 kali 1,5. 2,5. Nah, dalam cara ini lebih mudah, tinggal langsung mengalihkan saja. Yuk kita langsung mengalihkan sama seperti tadi. 2 kali 5 10. Simpan 1. 4 kali 5 20 tambah 1 21. 0 kali 5 0. Oh ya, simpanannya tadi ya. 4 kali 5 20 tambah 1 21, kita tulis 1, simpan 2 ya. 0 kali 5 0 tambah 2 2. Nah, dikalikan dengan 5 sudah. Kita sekarang mengalikannya dengan yang angka satunya. 2 kali 1 2. 4 kali 1 4. 0 kali 1 0. Nah, kalau sudah kita jumlah. 0 turun 1 tambah 2 3, 2 tambah 4 6, 0 turun. Nah, letak komanya bagaimana Pak? Kalau pakai cara ini mudah. Kita hitung ada berapa angka di belakang koma dari keseluruhan angka yang dikalikan tersebut. Kita lihat yang atas ada berapa angka? 1, 2. Ada 2 angka yang atas ya. Yang bawah ada 1 angka. Berarti totalnya ada berapa angka di belakang koma? Ada 3. 1, 2, 3. Karena ada 3, hasilnya pun kita hitung dari belakang 3 angka
ke depan. 1, 2, 3. Nanti letak komanya di sini. Maka hasilnya adalah 0,63. 0 yang paling belakang harus ditulis. Jadi hasilnya 0,63. Sama kan hasilnya ya, yang ini 0,63, ini pun juga sama 0,63. Jadi kalau menurut kalian cara satu lebih mudah, silahkan menggunakan cara satu untuk menyelesaikan soal perkalian pecahan desimal. Tapi kalau menurut kalian lebih mudah cara dua, silahkan pakai cara dua, bebas. Yang penting hasilnya tepat dan betul ya. Oke, kita lanjut dengan contoh soal yang kedua, masih di perkalian pecahan desimal. Oke, kita lanjut dengan contoh kedua, masih di perkalian pecahan desimal. Tetap menggunakan dua cara. Yang pertama diubah ke bentuk pecahan biasa. 0,8 jika dibentuk menjadi pecahan biasa menjadi berapa? Pintar. 8 untuk pembilangnya. Untuk penyebutnya adalah 10. Kenapa 10? Karena satu angka di belakang koma. Kali 2,07 jadikan pecahan biasa menjadi 207 per 100. Karena apa? Dua angka di belakang koma menjadi per 100. Sudah menjadi perkalian untuk pecahan biasa seperti ini, langsung saja dikalikan. 207 kali 8 kita susun. Nah, untuk menyusun seperti ini, seperti yang Pak Yudi katakan tadi, ambil yang bibitnya lebih banyak untuk taruh di atas biar lebih mudah ya. Jadi 207 kita taruh di atas kali 8. 8-nya yang di bawah. Kali 7 kali 8. Ayo cepat, berpikirnya cepat. Berapa? Tidak, 56. Kita tulis 6, simpan 5. 0 kali 8, 0, tambah simpanan 5, menjadi 5. Ya, simpanannya habis. 2 kali 8, 16. Jadi hasilnya adalah 1656. Per berapa angka? Ada berapa nolnya semuanya? Ada 3 ya, berarti 10 kali 100 hasilnya 1000. Ya, seperti itu. Sudah selesai? Belum. Kita rubah kembali menjadi pecahan desimal. Kita tulis 1656. Terus komanya kita lihat pembaginya atau penyebutnya, kita lihat ada 1000. 1000 itu nolnya 3. Berarti kita hitung. Kita hitung dari paling belakang 3 langkah ke depan. 1, 2, 3, koma. Berarti komanya di situ. Ya, berarti hasilnya 0,8 dikali 2,07 hasilnya adalah 1,656. Nah, seperti itu ya. Ya. Jadi untuk menentukan letak komanya, kalian lihat penyebutnya. Kalau ada 0 dibagi 1000 atau penyebutnya 1000, ada 0-nya 3, kita hitung dari belakang 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Itu caranya. Kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan disusun. Ada 0,8 kali 2,07. Mana yang taruh di atas biar mudah? Ya, yang ini dulu kita taruh di atas ya. Tapi kalau mungkin kalian bingung mana yang taruh di atas, saya maunya yang 0,8 Pak, yang taruh di atas. Boleh, boleh. Mana yang menurut kamu lebih mudah, kerjakan. Kalau Pak Yudi bisa lebih mudah jika yang digitnya lebih banyak yang saya taruh di atas ya. 2,07 kalikan 0,8, susun seperti biasa seperti tadi ya. 0,8 seperti ini. Nah, tinggal mengalihkan seperti tadi. 7 kali 8 56, ditulis 6, simpan 5. 0 kali 8 0, tambah simpanan 5 berarti 5.
2 kali 8, 16. Perkalian dengan 8 sudah, sekarang kita kalikan dengan 0. 7 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Ya, sekarang kalau sudah kita jumlahkan. 6 turun 5 tambah 0, 5. 6 tambah 0, 6. 1 tambah 0, 1. Komanya di mana? Kita hitung ada berapa angka semuanya yang ada di belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 angka di belakang koma. Berarti kita hitung 3 langkah dari belakang ke depan. 1, 2, 3, koma. Jadi hasilnya adalah 1,656. Sama dengan yang ini. 1,656. Bagaimana? Paham ya? Kalau sudah paham, nanti di akhir video pembelajaran ini akan ada soal tentang perkalian pecahan desimal. Kalian selesaikan, bebas kalian menggunakan cara yang pertama atau dengan cara yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian pecahan desimal. Sama dengan yang tadi, bab tentang perkalian pecahan desimal. Di pembagian pecahan desimal kita juga akan menggunakan 2 cara. Yang pertama, cara pertama yaitu diubah terlebih dahulu ke bentuk pecahan biasa, atau cara yang kedua langsung disusun dengan menggunakan alfabet. Ini Pak Yudi sudah sediakan satu contoh 3 sudah ya. Jadi kalian contoh 1 dan 2, sekarang contoh 3. Contoh 3 yaitu 1,5 dibagi 0,2. Kita selesaikan dengan menggunakan cara 1, yaitu diubah ke bentuk pecahan biasa. 1,5 jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 15/10. Kenapa kok 10? Ada 1 angka di belakang koma. Dibagi ya. 0,2 kita ubah menjadi pecahan desimal, pecahan biasa. 0,2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 2/10. Ya, sudah seperti ini. Seperti yang sudah kalian ketahui, pembagian pecahan biasa itu operasinya kita jadikan perkalian dengan syarat pembaginya ini kita balik 2/10 menjadi 10/2 ya. Jadi 15/10 kali. Pembaginya kita ubah menjadi perkalian dengan syarat ini dirubah 2/10 menjadi 10/2. Kalau sudah menjadi perkalian langsung saja kita kalikan. Tapi coba perhatikan di sini. Untuk mempermudah, kalian bisa coret angka yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini ada 10 dan 10. Yang dicoret maksudnya pembagian coret itu ya. Jika ada pembilang dibagi dengan bilangan tertentu, maka penyebutnya juga kalian bagi. Seperti ini. Ini 15/10, ada 10/2. Ini ada di pembilang ada 10, di penyebut juga ada 10. Nanti ini bisa kita coret. Kita coret. Ya, karena 10 kita bagi 10 hasilnya 1. 10 dibagi 10 hasilnya juga 1. Kita coret untuk mempermudah pengerjaan. Tinggal 15 kali 1, 15 per 1 kali 2, 2. Sekarang sudah hasilnya menjadi 15/2. Terus hasilnya kan harus desimal. Gimana caranya? Baik, kita ikuti. Kita kerjakan ya. Untuk menjadikan ini pecahan desimal, penyebutnya ini harus kalian rubah menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000.
Karena di sini 2 kita bisa jadikan 10, maka jangan dijadikan 100, kita jadikan 10 saja. Dengan cara apa? Kalikan dengan bilangan yang sekiranya 2 ini menjadi 10. Kali berapa 2 yang sekiranya menjadi 10? Kali 5. Nah, tapi kalau menyebutnya kalian kalikan 5, pembinanya juga jangan lupa dikalikan 5. Harus sama ya. Antara pembilang dan penyebut, mengalikannya harus dengan bilangan yang sama. Dah, kita lanjut. Nah, berarti ini pembilangnya 15 kali 5, 75. 75 ya? Ya. 2 kali 5, 10. Kalau sudah menjadi per 10 penyebutnya, ingat yang tadi, kalau per 10 untuk menentukan komanya berarti 75 kalian tulis, karena per 10 nolnya 1, kita hitung dari belakang 1 langkah ke depan. Kenapa cuma 1 langkah? Karena penyebutnya 10, nolnya 1, jadi melangkah ke depannya hanya 1 langkah. Itu 1 di sini komanya. Jadi hasilnya 1,5 dibagi 0,2, hasilnya 7,5. Paham nak ya? Ya. Agar lebih mantap, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara disusun menggunakan progapit. Progapit ya, yang dibagi taruh di sini, pembaginya taruh di sini. Yang dibagi 1,5, 1,5 ya. Terus pembaginya nih taruh di sini 0,2. Nah, gimana Pak pembagian progapit seperti ini kok sepertinya melihatnya saja sudah rumit ya. Nah, biar tidak rumit, kita pindahkan komanya sekiranya tidak ada koma di sini. Sekiranya tidak ada koma, biar kalian lebih mudah membaginya menggunakan progapit. Gimana caranya? Kita geser ke belakang, ya. Kita geser ke belakang, kita hitung ada berapa langkah. Dari sini dulu ya. Kita hitung ke sini 1. Nah, 1 langkah ya. 1 langkah sudah habis di sini komanya, sudah pindah ke belakang. Dengan syarat kalau di sini pindah 1 kali ke belakang, ini juga harus dipindah 1 kali ke belakang. Itu 1. Nah, berarti di sini sudah hilang. Kalau di sini sudah tidak ada komanya, makanya 0 ini tidak perlu ditulis. Sudah ada di belakang. Kalau sudah ada di belakang, berarti komanya sudah hilang, tidak ada koma lagi ya. Nah, tinggal 5 jadi 15 dibagi 2. Yuk kita hitung sekarang. Menggunakan progapit kita ambil dari 1 dulu yang dibagi. 1 dibagi 2 tidak bisa ya. Kita ambil langsung 15 dibagi 2. Berapa 15 bagi 2? 7 ya. Ya 7 sisa 1. Hasilnya saja kita tulis 7. Nah, sudah dibagi, kita kalikan 7 kali 2 berapa? 14. Kita taruh di bawahnya 14. Kalau sudah dikurangi, 5 dikurangi 4 1. 1 dikurangi 1 0, habis ya, dan tidak usah ditulis. Tinggal 1. Sekarang sesudah dikurangi kita bagi lagi. 1 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita pinjam 0. Kalau kita pinjam 0 di sini, di atas hasilnya kita kasih koma. Ingat, pinjam 0 pada proses penghitungan menggunakan progapit. Pinjam 0 yang pertama kali kita beri koma, ditanda koma pada hasilnya. Ya. Jadi 10 dibagi 2 sudah bisa, hasilnya 5.
5 kali 2 hasilnya 10. Kembali dikurangi 10, kurangi 10 0. Nah, kalau sudah 0 berarti hasilnya sudah selesai. Artinya kita sudah selesai. Berapa? Kalau sisa dari pengurangannya sudah 0, berarti proses penghitungan menggunakan probabilitas ini sudah selesai. Berapa hasilnya? 7,5. Sama ya dengan ini 7,5. Monggo nanti kalau ada tugas tentang perkalian tentang pembagian pecahan desimal, kalian bebas memilih mau menggunakan cara 1 atau menggunakan cara 2. Ambil yang paling mudah menurut kalian. Oke, agar kalian lebih paham, Pak Yudi sediakan lagi satu contoh kembali. Contoh 4 ya. Contoh soal pembagian pecahan desimal. Di sini sudah Pak Yudi tulis 2,4 dibagi 0,25. Kita selesaikan menggunakan dua cara. Cara yang pertama dulu yaitu diubah ke bentuk pecahan biasa. 2,4 menjadi 24/10 dibagi 0,25 menjadi 25/100. Ini per 10 karena ada satu angka di belakang koma. Ini per 100 karena ada dua angka di belakang koma. Seperti yang sudah kalian ketahui, pembagian ini operasinya kita ganti dengan pecahan, dengan perkalian, ya. Operasi pembagian ini kita ganti menjadi perkalian dengan syarat, ya, pembaginya yang 25/100 ini kita balik menjadi 100/25 seperti ini. Ya. Nah, kita lakukan pembagian coret. Kita sama-sama bagi antara pembilang dengan penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Di sini ada 10 dan 100 ya. Kita sama-sama bagi 10. 10 dibagi 10 dan 1. 100 dibagi 10 tinggal 10. Ya, tinggal coret aja nolnya bisa. Ini coret nolnya 1, ini coret juga nolnya 1. Kita ulangi ya. Kalau pakai coret 0 seperti ini caranya. Sini tadi 100, ini tadi 10. Nah, sama-sama kalau ada bilangan yang ada nolnya seperti ini, kita coret nolnya saja. Antara penyebut dan pembilangnya. Di sini yang 10 kita coret nolnya, berarti tinggal 1. Yang 100 kita coret nolnya 1 juga. Kenapa? Karena yang di penyebut kita coret nolnya cuma 1. Berarti pembilangnya juga 1 yang dicoret. Nah, berarti tinggal 10. Yang ini sudah jadi 1, yang ini jadi 10. Kalau sudah demikian kan sudah lebih sederhana ya. Bisa kalian langsung kalikan. 24 kali 10 240 ya, per berapa? 1 kali 25 per 25. Selanjutnya, untuk mengubah hasil menjadi pecahan desimal, kita jadikan penyebutnya ini kita jadikan 10 atau 100 atau 1000. Di sini ada 25. 25 kita jadikan 10. Tidak bisa ya? Nanti coba kita jadikan 100. 25 agar menjadi 100, kita kalikan berapa? Betul ya, kali 4. Kita kalikan 4, 25 ini kalikan 4. Tapi jangan lupa, kalau penyebutnya kalian kalikan 4, pembilangnya juga harus kalian kalikan 4. Nah, seperti ini. 25 kali 4, 100. Ini sudah jadi 100. Tinggal pembilangnya berapa? 240 kali 4. 240. 200 kali 4, 800 ya. 40 kali 4, 160. Berarti 200 kali 4 tadi 800. 40 kali 4, 160. 800 ditambah 160 berarti hasilnya 960. Kalau kalian kurang paham, bisa disusun seperti tadi, menggunakan perkalian bersusun 240 kali 4. Jadi hasilnya yang 240 kali 4 960, yang 25 kali 4 hasilnya 100.
Kalau sudah per 100, maka bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita tulis 960-nya. Nah, seperti ini ya. Ya, terus dibagi 100 atau per 100, penyebutnya ada 100, nolnya 2, maka kita hitung dari belakang 2 langkah untuk meletakkan tempat meletakkan komanya. Nolnya 2, 100 itu nolnya 2, berarti kita hitung dari belakang 2 langkah. 1, 2, koma. Itu komanya di sini. Yang di belakang, nol yang paling belakang tidak bisa ditulis, hasilnya berarti 9,6. Sudah ketemu menggunakan cara 1, 2,4 dibagi 0,25 hasilnya 9,6. Bagaimana? Paham anak-anak ya? Kalau paham, kita lanjut dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu disusun dengan menggunakan Prokapit. Apakah sama hasilnya nanti 9,6? Tolong disimak baik-baik. Menggunakan Prokapit, ingat angka yang dibagi 2,4 kita letakkan di sini, dan pembaginya 0,25 kita letakkan di sini. Nah, gitu ya. Bagaimana agar mudah? Maka agar mudah kita harus memindahkan komanya ke belakang biar tidak ada bilangan berkoma pada operasi Prokapit. Ya, kita pindahkan yang ini, ada 2 langkah ke belakang. Hitung 1, 2. Berarti 2 langkah ya, ini komanya sudah pindah ke depan di sini. Kalau sudah tidak ada koma di sini berarti ini tidak diperlukan. Kalau yang membaginya pindah 2 langkah ke belakang, yang perlu diingat adalah yang dibagi juga harus pindah ke belakang 2 kali komanya. Kita pindahkan dari sini 2 kali. 1, 2. Berarti komanya di sini ya. Komanya berarti di sini. Nah, yang kosong bagaimana kalau ada yang kosong? Kita kasih 0. Nah, itu berarti yang tadinya 2,4 setelah dipindah 2 langkah ke belakang komanya menjadi 240. Ya, 240 sekarang 240 ini kita bagi dengan 25. Ini berapa? 200. Kita ambil 2 dulu. 2 dibagi 25 tidak bisa. Ambil 2 angka. 24 dibagi 25 masih belum bisa. Langsung lagi 240 dibagi 25. 25 kalikan berapa yang hasilnya sama dengan 240 atau hasilnya hampir mendekati 240. 25 kali berapa? Ya, betul, kali 9. Berarti 240 itu hasilnya 240 jika dibagi 25 adalah hasilnya 9, sisa sekian. Untuk sisanya jangan kalian hiraukan dulu, yang penting hasilnya di sini kalian tulis 9. Sudah dibagi 240 dibagi 25 hasilnya 9, kita kalikan, kembalikan. 9 kali 25 berapa? Boleh kalian susun, boleh langsung kalau bisa. Ya, itu 9 kali 25 hasilnya adalah 225. Bentar ya. Kalau sudah dikalikan, kita kurangi. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Pinjam 1 ke 4, berarti 4-nya tinggal 3. Ini 4-nya dipinjam ini 1, berarti 4 ini sisa 3, jadi 3 kan ya. Ini pinjam 1 jadi 10. 0 yang pertama diberi 1 jadi 10. 10 dikurangi 5, 5. Ini tinggal 3. 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 2, 0. Habis. Sekarang jadi tinggal 15. 15 dibagi 25 tidak bisa ya. Kita butuh pinjaman 0. Nah, kita kasih 0 di sini. Ya, jangan lupa
Kalau di sini kita pinjam 0 yang pertama kali, kita yang pertama kali pinjam 0 kan ya. Sebelum itu kita ada pinjam 0 kan? Ya, kita pertama kali pinjam 0 di sini, hasilnya kita beri koma. Nah, seperti ini. Ya, kalau sudah dikasih koma hasilnya berarti ini sudah menjadi 150. 150 dibagi 25 berapa? 6. Pintar. Ada yang bilang 6 tadi, pintar ya. 6 ya. 6 kita kalikan 25, 150. Nah, kita kurangi 150 kurangi 50 0. Berarti kalau operasi Progapet sisanya sudah 0, berarti sudah selesai kalian mengerjakannya. Berapa berarti tadi hasilnya? 2,4 dibagi 0,25 hasilnya berapa? 9,6. Sama dengan yang cara pertama tadi. Bagaimana? Sudah bisa dipahami ya. Intinya, kalau kalian menemukan sebuah soal pembagian pecahan desimal, kalian kesulitan menggunakan cara satu, gunakanlah pakai cara dua. Atau sebaliknya, kalau jika kalian kesulitan menggunakan cara yang kedua, pakailah cara yang pertama. Dan tidak kalah pentingnya, untuk kalian bisa lancar mengerjakan proses pertanian dan pembagian pecahan desimal ini, kalian harus mahir dalam perkalian. Setidaknya kalian hafal perkalian 1 sampai 10. Itu akan mempermudah kalian mengerjakan soal-soal tentang perkalian dan pembagian pecahan desimal. Nah, anak-anak, kalian sudah mengikuti bersama tadi pembelajaran membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan desimal. Bapak harap kalian harus terus mencoba mengerjakan, membuat contoh-contoh soal dan dikerjakan menggunakan cara 1 dan cara 2 seperti yang sudah kita ikuti bersama. Dan di akhir video pembelajaran ini akan ada 2 tugas yang harus kalian selesaikan, yaitu tugas tentang perkalian pecahan desimal dan pembagian pecahan desimal. Jangan lupa ya, kalian boleh bebas memilih cara yang mana. Boleh menggunakan cara yang 1 atau cara yang kedua. Oke, tetap semangat belajar anak-anak, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa tetap ikuti dan patuhi protokol kesehatan, pakailah masker kalau harus keluar rumah. Dan paling diperbesar, kerjakanlah salat fardu di awal waktu. Demikianlah video pembelajaran pembahasan perkalian dan pembagian pecahan desimal kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan paling diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa.